Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Teman-teman, hari ini kita melihat market cenderung dalam keadaan hijau, sedikit rebound gitu ya, dan sebenarnya sudah sesuai dengan yang kita kemarin expect. Dan hari ini saya pengen membagikan ke kalian update beberapa chart yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian pantau. Karena ini bisa memberikan clue apakah Bitcoin pada akhirnya sudah ketemu dengan bottom bear market kali ini. Dan apakah atau kapan kira-kira kita akan bisa melihat Bitcoin itu kembali rally ke angka yang lebih tinggi atau bahkan all time high yang baru. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,15 triliun dolar atau naik sekitar 0,77%. Nah, di top 10 coin sendiri juga rata-rata dalam keadaan hijau. Cuman Polygon dan BNB saja yang merah, sisanya naik antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Jadi secara overall ya kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 1,87% menuju 21,13 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini, saya nggak bakalan bahas berita dan data karena saya pengen langsung update ke kalian beberapa chart yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi langsung aja kita masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen bahas soal S&P 500 terlebih dahulu. Yang untuk sementara sebenarnya sudah mengikuti sesuai dengan yang saya bahas di video terakhir mengenai S&P 500. Ketika itu saya update dan saya sampaikan bahwa saya pribadi merasa S&P 500 minimal akan kembali nge-retest ke sekitaran area 4.250 sampai 4.300. Dan kita sekarang sudah persis nyampe ke area tersebut. Kalau kalian ketinggalan, kalian mungkin bisa cek video sebelumnya. Dan menurut saya S&P 500 sekarang berada di titik penentuan gitu. S&P 500 berada di titik penentuan apakah pada akhirnya ini terbukti sudah merupakan awal dari push ke all time high yang baru atau ini hanya semacam dead cat bounce dan kita akan kembali membuat lower low yang baru. Nah, kenapa area di sini sangat krusial, teman-teman? Ada tiga atau beberapa hal yang menurut saya membuat area ini sangat krusial. Yang pertama, jika teman-teman perhatikan, ini merupakan area di mana lower high terakhir itu tercipta. Sehingga, in teori, kalau misalnya kita sampai mampu jebol di atas area ini, maka kita sudah break di bawah area lower high terakhir, yang berarti secara teori kita sudah break dari bearish trend. Oke, itu adalah sebuah berita positif tentunya. Nah, selain itu, ini juga merupakan area horizontal resistance yang sangat kuat. Sebelumnya selalu menjadi key level. Terakhir menjadi resistance, di sini resistance, di sini support, 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 dan support. Jadi ini merupakan area key level yang sangat kuat. Yang kalau mampu kita jebol, yaitu juga berarti pertanda positif yang menunjukkan bahwa memang buying pressure itu cukup besar sehingga kita mampu jebol di atas area yang merupakan resistance kuat ini. Yang ketiga juga, kalau misalnya kalian manfaatkan tools Fibonacci retracement, maka teman-teman juga akan ketemu bahwa ini juga persis merupakan area golden pocket atau 0,618 dari pergerakan di sini. Sehingga teman-teman, kalau misalnya nih kita sampai mampu melihat S&P 500 mampu break di atas area di sini, kemudian melakukan konsolidasi, mungkin contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, maka bagi saya probabilitasnya cukup besar bahwa S&P 500 akan kembali nge-retest ke area all-time high terakhirnya di 4.400-an, 800-an, atau bahkan kita akan bisa mampu menjebol ke all-time high yang baru. Tentunya ya ini juga menjadi harapan kita karena sekali lagi, sampai sekarang, dan juga kalian bisa buktikan sendiri datanya gitu, bahwa S&P 500 itu pergerakannya terkorelasi positif dengan Bitcoin. Artinya, in general, ketika S&P 500 itu performanya positif atau kita berada dalam keadaan bullish trend, maka Bitcoin juga biasanya akan mengikuti. Buktinya apa? Oke, kita cari contohnya. Nah, terakhir kali kita mendapatkan drop yang lumayan signifikan itu di tahun 2020.
ini adalah Black Swan event yang disebabkan oleh COVID-19. Dan kita melihat S&P 500 itu juga drop lumayan tajam, tidak hanya di cryptocurrency. Tapi kemudian kita mendapatkan rebound yang juga lumayan signifikan, atau bahkan sangat signifikan gitu. Dalam waktu beberapa bulan saja kita sudah kembali mampu membuat all-time high yang baru di S&P 500. Kita cek bulan berapa nih S&P 500 itu membuat all-time high yang baru. Yaitu adalah di bulan Agustus akhir menjelang bulan September. Kita anggap di bulan September. Di bulan September S&P 500 sudah berhasil recover dan membuat all-time high yang baru. Nah, apa yang terjadi di Bitcoin? Kita coba cek di September 2020. Yaitu adalah di sekitaran area di sini. Ketika S&P 500 sudah di all-time high yang baru, Bitcoin itu baru setengah jalan, teman-teman. Baru setengah jalan. Bahkan, kalau misalnya kalian ukur di sini, itu bahkan belum mencapai Fibonacci 618-nya. Oke? Barulah kalau kalian lihat di bulan Desember 2020, oke, bulan Desember 2020, kita baru melihat Bitcoin mencapai all-time high yang baru. Jadi perlu kurang lebih hampir setengah tahun sebelum pada akhirnya Bitcoin juga mengikuti jejak dari S&P 500. Kita coba cek lagi yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Oke, sebelumnya kita juga mendapatkan ada koreksi yang berarti itu di tahun 2018. Pada saat itu S&P 500 ketemu bottomnya di Desember 2018. Dan Bitcoin juga kurang lebih mirip, ketemu bottomnya di Desember 2018. Tapi S&P 500 itu sudah mampu membuat all-time high yang baru pada bulan April atau Mei 2019. April atau Mei 2019. Kita coba cek. April atau Mei 2019 di Bitcoin itu ngapain? April atau Mei. Baru nyampe di sekitaran area di sini. Jadi sekali lagi, kita baru nyampe pertengahan jalan gitu. Ketika S&P 500 sudah di all-time high, kita baru setengah jalan. Tapi kalian perlu perhatikan rally yang berikutnya kita lihat di Bitcoin. Setelah beberapa bulan kemudian. Nah, dengan pengetahuan tersebut, maka kita juga bisa expect secara historis gitu ya, secara statistik juga, bahwa setiap kali S&P 500 itu membuat rally, atau kita asumsikan dia bisa ke all-time high yang baru, katakanlah di akhir tahun ini atau mungkin tahun depan, maka kita bisa expect juga beberapa bulan kemudian harusnya Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama. Ya, pada intinya, kesimpulannya adalah, saya mau katakan, in general, memang mereka terkorelasi pergerakannya. Tapi kalian nggak bisa expect bahwa misalnya S&P 500 hari ini all-time high, Bitcoin juga langsung di all-time high. Nggak bisa seperti itu. Perlu proses, teman-teman. Dan biasanya Bitcoin sedikit lebih lambat pergerakannya daripada S&P 500. Maka, sekarang mungkin lebih make sense jatuhnya. Kita melihat S&P 500 sudah ketemu dengan 0,618-nya, tapi Bitcoin baru nyampe paling berapa lah, kalian bisa cek sendiri ya. Kalau kita ukur dari all-time high-nya di sini, kita baru tidak mencapai 0,382, teman-teman. Oke, tapi karena pengetahuan kita terhadap korelasi yang ada antara S&P 500 dan juga Bitcoin, kalau misalnya ternyata S&P 500 memang akan melanjutkan kenaikan dari sini dan break di atas area krusial di sini, maka sekali lagi, ini menurut saya adalah pertanda baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Nah, selain S&P 500 juga, tentunya kita tahu dolar indeks juga sedikit banyak berpengaruh gitu terhadap pergerakan cryptocurrency dan juga stock market Amerika Serikat. Dan di video update terakhir seputar dolar indeks, saya juga sampaikan ke teman-teman bahwa saya expect harusnya dolar indeks akan menghadapi sedikit kesulitan karena kita sudah mendekati area resistance. Resistance-nya dari mana? Dari area trendline pertama, yang kedua adalah area horizontal resistance di sini. Kalau kalian perhatikan di daily chart, maka kalian akan ketemu bahwa daily candle beberapa kali mencoba untuk mampu closing di atas area trendline di sini, namun tidak berhasil. Itu adalah sebuah pertanda baik sebenarnya. Walaupun di candle terakhir daily, kita melihat ada respon yang cukup positif dari para buyers dan membuat ada candle yang cukup bullish di sini menurut saya. Tetapi selama kita mampu maintain di bawah area di sini, maka kita harus asumsikan bahwa dolar indeks masih akan menghadapi kesulitan, teman-teman. Karena ini merupakan area resistance. Terlebih lagi, memang in general kita masih melihat dolar indeks itu masih dalam keadaan downtrend. Dan ini sekali lagi bagi saya, selama belum terbukti salah, bagi saya, semua yang kita lihat di sini hanya merupakan koreksi sebelum pada akhirnya kita akan move lower. Tapi move lower-nya antara ada beberapa skenario, teman-teman. Antara kita akan langsung drop dari sini dan membuat lower low baru, oke?
Atau skenario kedua, kita bisa mendapatkan breakout terlebih dahulu dari sini dan kembali nge-retest ke mana? Ke area trendline di sini. Sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan move lower lagi. Dan ini bisa menjadi sebuah bear flag yang cukup besar, teman-teman. Dan itu yang masih saya yakini sampai sekarang. Jadi intinya, saya masih cukup yakin midterm dollar index harusnya masih cenderung dalam keadaan bearish. Tetapi kalau saya dibuktikan salahnya dalam artian apa? Kalau kita sampai mampu jebol di atas area di sini dan kemudian mendapatkan konsolidasi, seperti yang mungkin kita bisa lihat modelnya semacam ini, atau misalnya semacam ini, atau misalnya semacam ini, maka itu bisa mengubah senario. Dan ini berarti market kasih clue ke kita bahwa dollar index akan mendapatkan rally yang lebih kencang ke atas. Dan ini bisa mendapatkan retest ke high yang baru atau bahkan membuat high yang lebih baru lagi. Atau higher high, sorry. Tapi sebelum saya melihat hal ini, maka saya cenderung masih midterm akan bearish untuk dollar index. Sehingga dengan pengetahuan kita terhadap update soal dollar index dan juga S&P 500 tadi, maka saya cenderung juga midterm, makanya saya sampaikan saya masih cenderung bullish untuk Bitcoin secara midterm. Terlebih lagi memang dari segi price action menunjukkan bahwa memang kita sekarang sepertinya, ya walaupun mungkin ada yang tidak setuju ya, tapi bagi saya di daily chart yang saya lihat di sini adalah sebuah bull flag. Dan bagi saya, selama Bitcoin mampu maintain di atas area trendline di sini, maka semua yang kita lihat di sini merupakan sebuah koreksi yang wajar gitu, teman-teman. Semakin lama konsolidasi yang kita lihat, maka ketika dia breakout sekali lagi, pergerakannya biasanya akan sustain. Mungkin contohnya adalah seperti ini. Kita konsolidasi cukup lama, tapi ini bentuknya yang sebaliknya. Kalau ini saya consider sebagai bull flag, tapi ini adalah bear flag. Ketika kita breakdown, kita mendapatkan pergerakan yang konsisten ke bawah. Nah, kalau kita melakukan breakout di sini, ini adalah peluang bagi saya untuk kembali long, teman-teman. Oke, dan mencari peluang untuk swing long. Dan kalaupun kita tidak langsung breakout dari sini, tapi selama kita mampu maintain di atas trendline ini, saya masih akan sekali lagi mencari peluang untuk swing long. Saya fokus untuk mencari peluang untuk swing long antara kita dapatnya di sini atau di sini. Nah, sekali lagi, tentunya semua analisa yang kita buat itu berdasarkan probabilitas, teman-teman. Kita harus sisakan celah untuk kesalahan juga. Oke, artinya kalau ternyata kita memang dibuktikan salah, kita breakdown dari trend di sini dan kemudian membuat bearish continuation pattern, mungkin semacam hal ini yang kita lihat atau di sini, maka itu berarti kita dikasih clue oleh market bahwa kita bakalan drop lebih dalam. Kalau ini yang kita lihat, bagi saya kita akan minimal menuju ke area 20.000 sebagai area krusial yang pertama atau support yang krusial pertama. Kalau kita mampu kita jebol, maka bagi saya kita akan kembali ngeretes ke area low terakhir atau bahkan membuat lower low yang baru. Tapi sebelum hal ini saya lihat sekali lagi, saya masih akan cenderung bullish untuk Bitcoin secara midterm. Tetapi begini sekali lagi teman-teman, walaupun kita mengatakan prediksi atau analisa kita bullish gitu ya, itu tidak bisa kalian jadikan alasan untuk all in teman-teman. Kalian nggak boleh all in walaupun kalian yakin bullish gitu. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada hal yang positif yang akan datang dari kalian yang all in. Kenapa bisa begitu? Kalaupun kita berasumsi kalian all in, teman-teman ya, all in aset kalian ke kripto, ke Bitcoin katakanlah, dan Bitcoin kemudian naik, biasanya akan terjadi adalah kalau kalian all in, kalian itu panikan gitu. Panikannya dalam artian apa? Kalau profit, baru profit sedikit, kalian udah ketar-ketir. Dan kalian merasa, waduh kok daripada turun lagi, mendingan saya take profit deh kok. Soalnya saya all in nih, takut turun lagi, sayang dong profitnya gitu. Itu kalau profit. Kalau loss, ada dua kemungkinan. Kalian bisa lakukan yang pertama namanya panic selling. Karena kalian all in dan kalian tidak siap untuk menghadapi loss tersebut, kalian kemudian melakukan panic selling. Padahal kalian tahu bahwa Bitcoin itu sekarang berada di harga yang masih cenderung murah. Tapi karena kalian all in dan secara mental kalian tidak mampu menghandle loss tersebut, kalian panic selling. Atau yang kedua pun, kalau ternyata kita drop dan kalian tidak panic selling, katakanlah kalian kuat secara mental gitu. Maka yang terjadi berikutnya adalah kalian tidak punya cadangan cash untuk memanfaatkan harga yang lebih murah.
Jadi tidak ada hal positif yang akan datang dari kalian yang all in, walaupun kalian berpersepsi atau mempunyai analisa bahwa Bitcoin bakalan bullish dari sini. Kalau saya selalu sarankan teman-teman untuk sisakan cadangan cash gitu. Saya pribadi juga punya cadangan cash. Dari portofolio kita, katakanlah minimal 10-15% dalam bentuk cash. Kalau kalian mau lebih konservatif, 20-30%, it's fine gitu. Atau bagi kalian yang sama sekali tidak tertarik masuk ke market dan baru mau masuk ketika sudah benar-benar melihat ada bukti bullish, ya terserah juga gitu. Tapi kalau saya tidak, saya udah masuk ke market, tapi saya masih punya sisa cadangan cash. Kalau misalnya analisa saya salah dan kita membuat lower low baru, saya masih punya cadangan cash untuk melakukan weighted dollar cost averaging. Dan itu yang juga saya sarankan kalian lakukan mulai dari sekarang. Jangan sampai all in ke salah satu arah. Oke? Nah, itu mungkin untuk mid-term-nya, gambarannya bagi saya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pejuang scalping gitu ya, atau yang short-term trader, mungkin tidak terlalu peduli akan hal tersebut dan cuma pengen tahu, kok habis ini kemana kok, 2 jam berikutnya kemana kok, udah kayak saya dukun aja gitu, kayak tahu gitu kan. Nah, di video kemarin, saya ada sampaikan ke kalian bahwa saya pribadi merasa gitu ya, ini mungkin di 15-minute chart saja penjelasannya, biar lebih relevan ya, karena kemarin saya juga bahasnya di 15-minute chart. Saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa penurunan yang kita lihat di sini itu cenderung korektif bagi saya, tidak terlalu impulsif. Maka saya katakan untuk orang-orang yang sempat short di sekitaran area di sini, secepatnya geser stop loss-nya ke arah entry kalau misalnya kalian belum sempat melakukan take profit, karena ada pertanda dari market bahwa selling pressure-nya ternyata tidak terlalu kuat. Nah, kita membuat ada semacam push, diikuti ada semacam bullish continuation pattern. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa saya pribadi merasa Bitcoin bakalan melakukan push lagi dari sini. Dan ketika kita breakout, saya katakan ini juga bisa jadi peluang setup bagi kalian. Dan untuk kalian yang sudah mungkin sempat masuk ke long dan mungkin masih hold posisi tersebut, yang perlu saya ingatkan ke kalian adalah bahwa rupanya market juga kasih clue ke kita, buying pressure juga sama sekali belum ada di sini. Tidak hanya selling pressure yang kurang, tapi buying pressure juga kurang. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena kalau kita breakout dari sebuah trendline, teman-teman, bahkan kita break 2 trendline di sini, kita harusnya expect Bitcoin itu mendapatkan pergerakan yang impulsif. Mungkin contohnya adalah seperti ini atau seperti ini. Tapi kita tidak melakukan hal tersebut. Sehingga, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa buying pressure di sini juga tidak terlalu kuat. Maka kalau kalian sudah terlanjur masuk ke posisi, menurut saya paling aman di close saja posisinya, atau kalian tetap nekat mau hold posisi tersebut, pastikan kalian aware bahwa kalian sudah menaruh stop loss di tempat yang tepat. Dan memang sekali lagi teman-teman, trade di pertengahan channel seperti ini, itu adalah sebenarnya trade yang paling tidak ideal. Kenapa yang paling tidak ideal? Karena dari segi risk and reward, ini adalah tempat yang menghasilkan risk and reward paling kecil. Naik sedikit ketemu dengan resistance, turun sedikit ketemu dengan support. Lebih baik seperti apa? Lebih baik kita mencari setup itu ketika dia di upper channel-nya di sini, atau di lower channel-nya. Ini akan menghasilkan RR yang jauh lebih besar daripada kalau teman-teman trade di sekitaran area di sini. Ya walaupun saya tahu pasti akan ada aja scalper yang mengatakan cukup kok risk and reward-nya bagi saya pergerakan kecil itu udah oke gitu. Tapi untuk sekarang bagi saya mau model trade seperti apapun itu tidak terlalu ideal. Terlebih lagi teman-teman, kita itu sedang berada di weekend. Otomatis volume kan pasti kan kecil gitu. Dan rawan akan manipulasi. Dan kita sudah buktikan hal tersebut beberapa minggu terakhir ketika di Sabtu atau Minggu biasanya akan ada candle yang aneh-aneh gitu. Sehingga tidak disarankan kalian untuk masuk ke market. Nah, untuk kalian sudah terlanjur buy, saya pesankan mungkin paling amannya kalian close saja posisinya. Karena untuk sementara buying pressure-nya juga tidak terlihat terlalu besar. Oke, kalau kalian belum sempat masuk, belum sempat punya posisi apapun sekarang, saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Seperti yang juga saya lakukan sekarang, saya tidak mempunyai posisi apapun, saya akan menunggu clue berikutnya dari market. Untuk sekarang, saya harus jujur mengatakan saya tidak mendapatkan clue apa-apa dari market, artinya pergerakan berikutnya bakalan 50-50, tapi kalau kalian minta saya untuk menebak gitu ya, habis ini apa yang akan terjadi ke Bitcoin, bagi saya harusnya kita akan cenderung sideways selama 1-2 hari ke depan. Oke, tapi ini bukan sebuah alasan bagi saya untuk mencari setup.
Saya lebih prefer untuk menunggu clue yang lebih jelas, oke, trade dengan RR yang lebih baik, baru nanti saya akan kembali masuk ke market. So, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman. Saya udah pesankan kalau kalian buy, kalau amannya close saja. Kalau misalnya tetap nekat untuk hold, kalian mungkin boleh menggeser stop loss-nya lebih ketat. Kalau misalnya belum punya posisi, wait and see terlebih dahulu, tunggu clue berikutnya dari market. Kalau misalnya kita kembali ke upper channel atau ke lower channel-nya, itu mungkin baru kita bisa cari lagi setup berikutnya untuk kita trade-kan. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.